Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada adik-adik dokter sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang pemeriksaan refraksi subjektif. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan refraksi subjektif dan penanganan kelainan refraksi sederhana itu adalah menjadi kompetensi 4A dari dokter umum, sehingga adik-adik sekalian nanti selayaknya sudah bisa melakukan pemeriksaan refraksi subjektif untuk mendapatkan hasil refraksinya dan memberikan resep kacamata sebagai tata laksana kelainan refraksi tersebut. Baik, pada segmen ini kita berbicara tentang pemeriksaan refraksi subjektif ya. Jadi sebenarnya refraksi itu kan adalah perubahan arah dari cahaya ketika melewati medium yang berbeda kepadatannya, ya, di mana medium yang lebih padat itu akan membelokkan cahaya lebih cepat, dan ini tentunya terjadi pada struktur mata kita karena kornea itu mempunyai kepadatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan udara. Maka begitu melalui kornea dengan ke sudut bilik datang cahayanya, maka akan terjadi pembelokan cahaya. Kemudian masuk lagi melalui humor akuos dan lensa. Lensa juga kepadannya berbeda dengan humor akuos, akan mengalami pembelokan cahaya. Tujuannya agar cahaya yang masuk ke mata dalam keadaan sejajar tadi pada waktu melihat jauh itu bisa difokuskan di retina. Jadi pada keadaan kelainan refraksi di mana cahaya sejajar yang masuk ke mata dalam keadaan istirahat tanpa akomodasi tidak difokuskan di retina, harus dikoreksi ya, sehingga nanti refraksi sebagai tata laksana kelainan penglihatan, dalam hal ini kelainan refraksi, itu merupakan upaya untuk memperbaiki penglihatan tanpa obat dan tanpa pembedahan. Nah, ini dilakukan dengan memberikan lensa koreksi ya. Nah, tentu saja untuk memberikan koreksi itu kita melakukan pengukuran refraksinya, walaupun nanti pemberian kacamatanya sendiri tidak selalu persis seperti apa yang hasil diukur untuk kasus-kasus tertentu ya. Ya, jadi tujuan dari pemeriksaan refraksi ini adalah memberikan sistem yang paling sederhana untuk memenuhi kebutuhan penglihatan pasiennya. Penresepannya sendiri nanti diberikan berdasarkan ukurannya, tetapi juga mungkin dimodifikasi, dan kita menjelaskan kepada pasien tentang tata laksana yang kita berikan. Secara klinis, refraksi ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan secara objektif dan subjektif. Kalau pemeriksaan secara objektif itu kita menggunakan alat-alat dan cara yang kita akan mendapatkan kelainan refraksi tanpa mempertanyakan jawaban dari pasien. Kalau refraksi subjektif kan kita meminta pasien untuk mengidentifikasi objek di Snellen chart-nya, kemudian dia menyebutkan, sehingga pada waktu kemudian sudah tidak bisa menyebutkan dan belum mencapai tajam penglihatan terbaik, kita akan melakukan koreksi dengan lensa-lensa uji cobanya. Kalau pada pemeriksaan objektif kita menggunakan cara seperti contohnya retinoskopi, itu kita menggunakan alat retinoskop untuk memancarkan cahaya yang kemudian dipantulkan dari mata pasien, dan melalui lubang intipnya kita akan mengenali gerakan dari pantulan cahaya, dan apabila tidak sesuai dengan emmetrop maka kita lakukan koreksi. Nah, pada waktu melakukan pemeriksaan, sama dengan algoritma pemeriksaan untuk menentukan diagnosis pada penyakit-penyakit yang lain, kita melakukan anamnesis terlebih dahulu. Sesudah itu baru kita melakukan pemeriksaan tajam penglihatan atau visus tanpa koreksi, dan kalau belum mencapai visus maksimal, optimal, maka dilakukan pemeriksaan refraksi subjektif. Alat-alat yang digunakan adalah Snellen chart. Ini Snellen chart ini bisa sudah terprint seperti yang banyak ada di puskesmas mungkin ya, tetapi ada juga auto chart proyektor, di mana
Snellen chart itu dipancarkan oleh proyektor dan kemudian nanti dipancarkan ke screen-nya, sehingga untuk pemeriksaan kalau menggunakan Snellen chart ini kita harus dalam jarak 6 meter. Kalau auto chart proyektor bisa lebih pendek lagi, misalnya dari jarak 5 meter itu bisa dikocakkan. Nah, Snellen chart atau auto chart proyektor itu adalah untuk melakukan pemeriksaan tajam penglihatan jauh. Pada orang di atas 40 tahun akan mengalami presbiopia, maka perlu dilakukan pemeriksaan penglihatan dekat menggunakan kartu baca atau sering disebut dengan Jagger chart. Kemudian untuk melakukan koreksi, mencoba koreksi kepada pasien, kita menggunakan trial lens set ini yang terdiri dari lensa spheris negatif, lensa silinder negatif, silinder positif, dan lensa spheris positif dengan trial frame tentu saja, atau bingkai kacamata uji coba. Ada lensa tambahannya yaitu occluder, pinhole occluder, dan di sini ada lensa aksesoris, prisma, atau bisa lensa Maddox rod dan sebagainya ya. Kita juga bisa menggunakan untuk mencari astigmatisme, untuk melakukan koreksi silinder, kita bisa menggunakan alat Jackson cross cylinder seperti ini ya, atau kalau kita juga bisa menggunakan phoropter, itu di phoropter itu juga ada Jackson cross cylindernya. Nah, untuk anamnesis kita menanyakan keluhan utamanya, karakteristiknya apa, kita bisa memperkirakan gangguan refraksinya apa. Misalnya pasien mengeluhkan kesulitan atau buram pada waktu melihat jauh, tetapi jelas pada waktu melihat dekat, itu berarti kira-kira adalah miopia. Tapi kalau pasien itu mengeluhkan lebih sulit untuk melihat dekatnya, dan pada waktu melihat jauh pun juga agak kesulitan, itu mungkin hipermetropia. Tetapnya jelas, untuk melihat dekatnya kurang, mungkin dengan usia di atas 40 tahun, mungkin dia hanya menderita presbyopia saja, sedangkan untuk melihat jauhnya masih baik. Kemudian ditanyakan juga onsetnya, apakah baru saja terjadi atau sudah sekian lama, ya, atau mungkin sejak kecil, gitu ya, yang makin besar tetap makin buram, itu mungkin miopia yang bertambah terus. Kemudian kita tanyakan juga riwayat penyakit sekarangnya, apakah dia sudah mempunyai kacamata sebelumnya. Kemudian kita singkirkan dulu ada riwayat penyakit mata merah, berair dan sebagainya atau tidak, karena adanya riwayat penyakit mata merah dalam hal ini infeksi, kita justru tidak boleh melakukan pemeriksaan refraksi subjektif ya. Atau kalau ada riwayat penyakit yang lain, mungkin saja kelainan refraksinya itu nanti tidak bisa memberikan koreksi yang terbaik, tapi karena ada gangguan organiknya sehingga pemeriksaan refraksi tidak bisa mendapatkan tajam penglihatan yang optimal. Kemudian kita tanyakan riwayat penyakit dahulu, misalnya riwayat operasi mata sebelumnya. Misalnya operasi katarak dengan tanam lensa yang lensanya adalah lensa monofokal, itu berarti pada waktu kemudian kita melakukan koreksi, sesudah mendapatkan koreksi untuk penglihatan jauhnya, untuk melihat dekatnya, perlu ditambah adisi dengan plus yang maksimal, yaitu antara 2,75 sampai plus 3, tergantung jarak bacanya. Adakah riwayat trauma sebelumnya? Ini juga yang akan mungkin mempengaruhi, misalnya kemudian terjadi cicatrix di kornea yang akan menyebabkan astigmat tinggi, atau bahkan astigmatnya menjadi irreguler dan tidak bisa terkoreksi sepenuhnya dengan hanya menggunakan kacamata saja. Riwayat keluarga juga penting dalam hal ini, misalnya apakah di keluarganya itu banyak didapatkan anggota keluarga yang mata minus, yang berarti itu mungkin adalah ada faktor genetik ya, atau bahkan mungkin ada kelainan kongenital yang mendasarinya. Nah, sekarang kita berlanjut ke pemeriksaan tajam penglihatan. Tadi bisa menggunakan Snellen chart yang terprint ataupun auto chart proyektor.
itu objek yang tertera pada Snellen chart itu untuk bisa melakukan pemeriksaan dari tajam penglihatan yang paling rendah adalah 6/60 sampai yang terbaik itu 6/6. Nah, kalau pasien tidak bisa mengidentifikasi objek yang terbesar yang tertulis di Snellen chart yaitu 6/60, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan menghitung jari. Jadi kita acungkan jari kita dari jarak 1 meter. Kalau masih bisa mengidentifikasi, berarti tajam penglihatannya adalah 1/60. Karena hitung jari itu bisa dilihat orang normal dari jarak 60 meter. Kalau pada waktu kita mengacungkan jarak 1 meter bisa, berarti 1/60. Kalau masih bisa, kita mundur sampai terjauh yang masih dia bisa menghitung jari kita. Kalau dari jarak 6 meter masih bisa, berarti dia tajam penglihatannya 6/60. Kalau pasien itu tidak bisa mengidentifikasi jarak jari kita dari jarak 1 meter, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan lambaian tangan. Dan kalau pasien bisa, berarti tajam penglihatannya 1/300 atau hand movement. Kalau tidak bisa juga melihat atau mengidentifikasi lambaian tangan, kita lakukan dengan pemeriksaan persepsi cahaya, yaitu menyentarkan pen light di mata pasien yang diperiksa dengan satu mata tertutup, ya. Maka kalau pasien masih bisa mengidentifikasi, maka tajam penglihatannya adalah light perception atau seperti terhingga. Nah, kemudian boleh ditentukan dia kalau diacungkan dari temporal disuruh menunjuk arah cahayanya. Kalau bisa berarti proyeksinya baik dari temporal, superior, nasal, dan inferior. Kalau tidak bisa mengidentifikasi adanya cahaya dan kita sudah membuat ruangan gelap, disenterkan pen light, dia tidak bisa mengidentifikasi, maka tajam penglihatannya adalah no light perception atau nol. Nah, kalau tajam penglihatan tidak mencapai 6/6, maka kita akan menentukan apakah ini ada gangguan refraksi atau tidak. Jadi kita melakukan pemeriksaan refraksi subjektif. Nah, pastikan pada waktu pemeriksaan itu cahayanya cukup. Karena kita akan menggunakan trial frame, maka kita akan meletakkan trial frame menstylenya untuk disesuaikan dengan jarak pupil dari pasien atau pupillary distance. Jadi kita ukur pupillary distance pasien dulu pada jarak dekat yaitu 33 cm. Ya, kemudian kita senterkan cahaya ke tengah glabella pasien, diukur jarak pupil kanan dan kiri. Untuk melakukan pemeriksaan pada jarak 6 meter dari pupillary distance dekat itu ditambah dengan 2 atau 3 mili untuk pemeriksaan tajam penglihatan jauh. Kemudian trial frame kita pasangkan, tutup mata yang tidak diperiksa. Kemudian pasien diminta membaca dari huruf yang terbesar hingga huruf yang terkecil yang masih bisa terbaca pada selain tadi. Kemudian ditentukan hasil pemeriksaannya. Kalau tidak 6/6, maka dilakukan uji pinhole. Kalau dengan pinhole maju berarti ada kelainan refraksi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan refraksi. Ini tadi cara melakukan pemeriksaan pupil, ya. Kita senterkan cahaya, kemudian kita ukur jarak pupil tengah pupil kanan ke tengah pupil kiri dalam milimeter. Ya. Dengan pemeriksaan dekat, kita dapatkan misalnya 62, maka untuk pemeriksaan refraksi jarak jauh, maka pupilnya adalah 64 jaraknya. Nah, kemudian pasang trial frame-nya atau bingkai kaca uji coba ini, pasangkan occluder pada mata yang tidak diperiksa. Misalnya kita mau memeriksa mata kanan, dipasang occluder pada mata kirinya. Kemudian pasien disuruh melihat jauh tadi, membaca Snellen chart. Kemudian di pinhole sudah maju, maka kita mulai dengan melakukan pemeriksaan menggunakan lensa spherics. Yang kita berikan adalah lensa spherics positif dulu, karena untuk mencegah biar pasien tidak berakomodasi dan kita tidak misleading. Ya.
sehingga dilakukan pemberian dicoba plus 0,5 sferis. Ditanyakan apakah menjadi lebih jelas atau menjadi buram. Kalau menjadi lebih jelas, maka kita lanjutkan apabila dengan plus 0,5 maju, tapi belum mencapai 6/6, ditambah lagi dengan diganti menjadi lensa sferis positif 1, dan seterusnya sampai didapatkan positif terbesar. Kalau tadi dengan lensa sferis positif setengah itu tidak maju menjadi lebih buram, maka kita ganti dengan lensa sferis negatif 0,5 juga. Dan diteruskan, ditambah sampai mendapatkan tajam penglihatan terbaik. Ingat, untuk miopia kita harus memberikan lensa sferis positif yang terkecil yang memberikan tajam penglihatan terbaik. Sedangkan untuk hipermetropia, kita harus menggunakan lensa sferis positif terbesar yang memberikan tajam penglihatan terbaik agar pasien tidak berakomodasi. Nah, kalau dengan lensa sferis saja itu tajam penglihatannya belum 6/6, lakukan pinhole lagi. Kalau dengan pinhole tidak maju, berarti tidak ada lagi kelainan refraksi selain sferis yang tadi, berarti ada kemungkinan tambahan kelainan organik. Tapi kalau dengan di pinhole itu masih maju, maka ada kelainan refraksi yang bukan sferis, yaitu silindris atau astigmatisme. Baru kita lakukan koreksi astigmatismenya. Kita perlu mengingat kembali bahwa astigmatisme itu kondisi refraksi mata yang cahaya sejajar masuk ke mata tidak dibiarkan pada satu titik, tetapi ada dua garis fokus. Ya, tergantung dari letak garis fokus terhadap retina, maka kita kena astigmat miope simplex, satu garis fokusnya di retina, satu di depan, dan ada 5 macam ini ya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan astigmatisme, kita bisa menggunakan astigmat dial teknik atau dengan Jackson cross cylinder. Ya. Pada astigmat dial teknik, pasien kita minta untuk memakai koreksi sferis terbaiknya tadi, kemudian ditambah lagi dengan lensa sferis positif lagi agar terjadi blurring untuk memajukan garis fokus mata tadi menjadi lebih ke depan agar tercapai astigmat miope simplex atau kompositus. Kemudian pasien diminta untuk melihat jaring astigmatisme ini. Kalau pasien bisa melihat salah satu garisnya itu lebih hitam, maka kita koreksi dengan lensa sferis negatif di aksis tegak lurusnya. Kalau pasien bisa melihat jam 12 paling hitam, maka kita koreksi di 180. Kita letakkan silinder negatif 0,5 di 180. Tapi kalau dia bisa melihat di jam 1 ini jam 1 ini kan sama dengan 120 derajat ya. Maka kita koreksi dengan lensa sferis negatif di aksis 30 derajat tegak lurusnya ya. Kemudian sesudah diberikan lensa mulai dengan min 0,5 silinder, pasien disuruh melihat lagi garis ini sudah sama hitamnya belum. Kalau sudah sama hitamnya berarti powernya sudah tepat. Tapi kalau masih lebih hitam yang tadi, maka powernya kurang, kita tambah. Misalnya dari silinder min 0,5, kemudian kita tambah setengah lagi menjadi silinder min 1, kemudian disuruh melihat lagi. Kalau udah sama berarti powernya sudah ketemu. Kemudian kita kembali lagi, pasien disuruh melihat Snellen chart. Kalau sudah bisa 6/6 berarti kita tinggal menjumlahkan kelainan sferis yang tadi ada, kemudian ditambah dengan silindernya. Misalnya sferis plus 1, silinder min 1, aksis 180, sudah 6/6. Tapi kalau belum bisa, maka lensa koreksi tambahan positifnya tadi dikurangi. Lensa tambahan positif ini disebut dengan fogging lens ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kalau dengan Jackson cross cylindris kita pertama menggunakan Jackson cross cylindris itu secara dibolak-balik untuk mendapatkan aksisnya, kemudian di refine aksisnya, sesudah itu powernya di refine lagi ya. Tetapi Jackson cross cylinder ini tidak menjadi kompetensi dokter umum, jadi boleh Anda menguasai dengan baik saja dulu dengan teknik astigmat dial. Nah, sesudah kita mendapatkan koreksi sferis positif dan silinder negatif, maka belum tentu kita sudah membuat mata pasien itu tidak berakomodasi. Jadi kita harus lakukan Druk-Elder test, yaitu
Dengan koreksi yang sudah ada tadi, kita tambahkan lensa sferis plus 0,25 dioptri. Apabila pasien masih bisa melihat garis terkecil yang masih bisa dibaca tadi, maka berarti kita kelebihan sferis negatifnya atau kekurang sferis positifnya, jadi harus kita tambahkan. Tes ini disebut dengan Duke-Elder test. Targetnya adalah Duke-Elder testnya negatif, artinya tidak pada waktu dikasih lensa tambahan plus 0,25 pasien menjadi lebih buram. Berarti pada waktu tadi dia sudah tidak berakomodasi. Atau kita bisa lakukan duokrom test, yaitu dengan koreksi yang sudah ada pasien diminta melihat apakah objek yang di latar merah dan di latar hijau sudah sama jelasnya atau belum. Kalau sudah sama jelasnya berarti koreksi kita sudah tepat. Tapi kalau masih lebih jelas yang di merah berarti kita kurang koreksinya untuk lensa negatif. Jadi kita tambahkan lensa negatif. Tapi kalau lebih jelas yang di hijau berarti tadi kita sudah membuat koreksinya kelebihan sehingga membuat cahayanya agak terfokus di belakang retina. Jadi kita harus kurangi minusnya atau tambahkan plusnya. Sesudah itu kita lakukan binocular balance, kita lihat apa dengan kalau satu persatu mata sudah dikoreksi, kita buka dua-duanya. Kalau sama jelasnya, maka kemungkinan sudah tidak ada akomodasi. Tapi kalau ada salah satu yang lebih jelas pada waktu ditambah kurang lensa sferis, berarti belum balance. Sesudah itu kita perlu melakukan pemeriksaan tajam penglihatan dekat. Umumnya kalau untuk di atas 40 tahun dengan koreksi yang sudah ada, kita minta membaca kartu baca ini. Kalau pasien itu tidak bisa melihat, maka kita tambahkan dengan adisi mulai dengan +1. Demikian, mudah-mudahan menjadi pengetahuan dan memudahkan teman-teman sekalian untuk melakukan pemeriksaan refraksi subjektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.